Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengkaji tentang penerima dakwah atau bisa disebut juga mad'u. Dalam mengkaji tentang penerima dakwah, yang pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu tentang mad'u sebagai sentral dakwah. Jadi dalam rangka melaksanakan proses dakwah, kita harus meletakkan mad'u itu sebagai sentral dakwah. Kenapa demikian? Dijelaskan bahwa salah satu sasaran utama yang hendak dicapai melalui dakwah dalam pemberdayaan masyarakat yang disebut oleh Al-Quran dengan predikat khairul ummah. Jadi sasaran utama ataupun tujuannya yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dakwah tidak hanya sekedar dakwah, tapi juga suatu pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas itu adalah mencapai masyarakat yang khairul ummah. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Bukan hanya dari aspek-aspek sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, iptek, dan sosial budaya. Dengan demikian, maka kepentingan dakwah itu berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat dan bukan kepada apa yang dikehendaki oleh pelaku dakwah. Tegasnya, dakwah mesti berorientasi kepada kepentingan mad'u dan tidak kepada kepentingan dai. Jadi dalam rangka berdakwah, kita itu harus berpusat kepada kepentingan mad'u dan menjadikan mad'u sebagai sentral dakwah. Dengan paradigma baru ini, dai perlu mengerti tentang aspek-aspek yang menjadi kebutuhan atau kepentingan mad'u dalam suatu komunitas, termasuk tentang tingkat kemampuan intelektual mereka, kondisi psikologis, serta problematika yang melingkupi kehidupan masyarakat di tempat dan zaman mereka berada. Jadi dalam proses berdakwah itu harus ada upaya penyelesaian masalah, maka kita harus dituntut untuk paham problematika yang meliputi masyarakat yang kita dakwahi. Pesan dakwah yang menempatkan madu sentral dakwah menghendaki strategi dakwah yang empatik, simpatik, dan humanitas. Empati dan simpati dalam dakwah menghendaki sikap dan penggadaian dai dalam posisi mad'u. Adapun dakwah humanis menghendaki perlakuan terhadap sisi kemanusiaan mad'u secara utuh, baik pemikirannya, kejiwaannya, maupun problematikanya. Kemudian yang selanjutnya ada hak mad'u. Hubungan antar personal juga ditentukan oleh sejauh mana masing-masing pihak mampu menciptakan situasi pergaulan yang akrab dan hangat. Jadi, kalau kita diterima oleh mad'u kita harus menciptakan sebuah hubungan antar personal antara dai dan juga mad'u agar menciptakan sebuah hubungan yang akrab dan juga hangat. Hal demikian ini terbilang amat perlu karena pertimbangan beberapa hal. Yang pertama, secara psikologis orang hanya akan mau membuka diri kepada pihak yang benar-benar ia akan kenal dan ketahui latar belakangnya. Yang kedua, ketiadaan jarak antar hubungan memungkinkan tumbuhnya selera untuk menjalin keakraban dan kedekatan dalam pergaulan. Yang ketiga, kedekatan atau keakraban adalah implikasi logis yang lahir dari sikap empatis dan simpatik. Jadi oleh karena itu dalam rangka berdakwah kita harus bersifat empatik dan juga simpatik. Nah, penjelasan ini akhirnya memberikan pemahaman bahwa hak pertama yang mesti diingat terkait dengan dakwah adalah hak-hak asasi manusia pada umumnya. Jadi dalam rangka berdakwah, kita harus menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Dalam perspektif dakwah, pengakuan hak asasi berarti memberi kebebasan kepada mad'u untuk menerima atau menolak dakwah sesuai dengan prinsip kebebasan agama yang diajarkan oleh Islam. Jadi, oleh karena itu terkait dengan hak-hak mad'u, kini kita sebagai seorang dai harus memberikan kebebasan kepada mad'u untuk menerima atau menolak dakwah. Karena di dalam Islam jelas bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi terserah mereka mau menerima ya alhamdulillah, misalnya menolak ya tidak apa-apa. Jangan kemudian kita memaksa mereka dengan kekerasan, dengan teror, dengan fitnah-fitnah. Jangan sampai demikian, karena di dalam sebuah proses dakwah itu tidak hanya sekedar mengandalkan peran dai saja. Karena sepintar apapun dai, kalau tidak ada intervensi Tuhan dalam langkah memberikan hidayah kepada mad'u, itu tidak akan bisa mad'u itu tidak akan bisa sadar. Dan selanjutnya adalah klasifikasi mad'u. Dalam hubungannya dengan keseruan dakwah, objek dakwah di sini digolongkan menurut 4 kategori. Yang pertama, sikap mad'u terhadap seruan dakwah. Dan yang kedua, antusiasnya kepada dakwah. Yang ketiga, kemampuan dalam memahami dan menangkap pesan dakwah. Dan empat, kelompok mad'u berdasarkan keyakinannya. Abdul Arim Zainal dalam buku Ushul Al-Dakwah mengelompokkan manusia dalam 4 kategori berdasarkan sikapnya terhadap dakwah, yaitu yang pertama, al-mala atau pembuka masyarakat.
Yang kedua, jumroh al-anas atau mayoritas manusia. Yang ketiga, munafikun atau orang-orang munafik. Dan yang keempat, us'at atau para pendurhaka. Mengelompokkan mat'u berdasarkan antusiasnya. Yang pertama, kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran atau al-asabikuna bil khairat. Yang kedua, kelompok pertengahan atau muqtasid. Yang ketiga, kelompok yang menzolimi diri sendiri atau zolim li nafsih. Selanjutnya, berdasarkan kemampuannya menangkap pesan dakwah. Dalam kategori ini, mat'u dikelompokkan secara hierarkis, dari mulai kelompok elit hingga level bawah. Demikian itu karena kemampuan seseorang untuk menangkap pesan dakwah terkait erat dengan kedalamannya memahami agama serta hakikatnya. Selanjutnya, menurut keyakinannya, 3 kategori mat'u yang telah dituliskan sebetulnya dimaksudkan untuk memilah-milah tipe mat'u yang masuk dalam kelompok mat'u muslim, sedangkan kategori yang lain adalah non-muslim dan kafir. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.